hamadi hamu doho dame na sia debata amata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasu di Tuhatta Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Aledakolan nasida hutang yakon, doakan naing porsea dope diau tinoguni hata nasida. Disido yang gosahatna. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, doa adalah napas kehidupan bagi kita umat Kristiani dengan Tuhan Allah, di mana kita bisa berkomunikasi dan merasakan kehadirannya. Banyak di antara kita umat Kristiani mengalami kesulitan berdoa dan sering tidak merasakan kehadiran Tuhan dan serasa hanya berbicara sendiri. Kebiasaan tidak baik ketika berdoa di mana isi doa kita kebanyakan hanya meminta rezeki, memohon pertolongan Tuhan dan menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan hubungan keluarga dan masih banyak permintaan yang lain. Hanya sebentar saja kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sebab setelah itu kita meminta berkat-berkat lagi dengan menggunakan kata-kata yang indah, seakan-akan Tuhan akan terpengaruhi oleh ucapan dan doa kita. Saudaraku yang diberkati Yesus, seharusnya kita berdoa kepada Tuhan Allah didorong oleh kerinduan untuk berjumpa dengannya di dalam roh kita dengan roh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nas renungan kita hari ini menyatakan Kristus berdoa kepada Bapa, dan di dalam doanya aku mendengar supaya engkau melindungi mereka. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran supaya mereka menjadi satu. 3 pokok doa Kristus untuk memberangkatkan para murid-muridnya, gereja atau orang-orang percaya saat ini, melanjutkan perjalanan hidup yang penuh ancaman, penuh tantangan dan maut, supaya engkau melindungi mereka. Kristus tahu betapa rapuhnya manusia di saat ancaman, derita, maut datang menerpa kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa manusia terbuat dari tanah rapuh dan mudah hancur. Namun, roh yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia membuat dirinya utuh, kuat, semangat, dan penuh daya kehidupan. Sesungguhnya keberadaan kita sangat rapuh dan mudah hancur bila kita hidup terpisah dari Allah. Keberadaan kita akan mudah retak dan terpecah bila tiada perlindungan dari Allah. Harapan untuk bangkit dan bangkit meneruskan langkah juang ke depan Allah, doa Kristus supaya engkau melindungi mereka. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Tabiat dosa yang sering muncul dalam kehidupan manusia membuat dirinya jauh dari Allah dan menjadikan dirinya mangsa atas maut kenistaan. Tiada langkah yang harus ditempuh kecuali memihak diri kepada rahmat Allah, menuntun pembenaran setiap tindakan, tingkah laku, tingkah ujar menuju kebenaran Allah. Supaya mereka menjadi satu, bukan berarti supaya seragam atau uniform, namun menjadi satu sekalipun beraneka fungsi, struktur, kecakapan, latar belakang, dan yang lainnya. Menjadi satu, muatannya adalah seperasaan atau simpati dan empati. Sepenanggungan berarti peduli dan toleransi. Seia sekata berarti kebersamaan. Tiada masa depan yang sejahtera bila masing-masing orang hanya asik berdiri sendiri. Saudaraku, bila demikian apa yang dimenangkan di tengah-tengah pluralisme kehidupan? Jadikanlah manusia sebagai sesama manusia tanpa pernah memandang a priori kepada manusia karena perbedaan. Ingatlah, manusia ada bukan karena manusia, tetapi manusia menjadi manusia karena manusia memiliki kemanusiaan. Sebagai manusia yang memiliki kemanusiaan, yang dimenangkan bukanlah sikap pembeda-bedaan, tetapi adalah kemanusiaan itu sendiri sekalipun manusia berbeda-beda. Sungguh perbedaan itulah yang menjadikan kita kaya, dan sangat disayangkan bila kekayaan itu dijadikan sebagai sarana pembeda-bedaan, terlebih sarana pemecah kebersamaan.
Apapun perbedaan yang kita miliki, cantik atau jelek, hidup atau putih, kaya atau miskin, dan yang lainnya, yang kita perankan adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi. Itu adalah bagian dari doa Yesus supaya kita bersatu di dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam doa Yesus yang kita lihat hari ini, sungguh besar kasih Yesus pada murid-muridnya dengan mendoakan mereka agar Bapa memelihara kehidupan mereka. Dan itu juga yang kita terima sampai saat ini, bahwa Yesus berdoa supaya Bapa di dalam sorga senantiasa memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Di dalam Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, "Aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Kita umat Kristiani adalah murid-murid Yesus oleh iman percaya kita kepadanya, sehingga kita pun dipelihara oleh Bapa. Seringkali berbagai bentuk tekanan hidup di dunia ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan, sehingga kita tidak mampu mengatasinya dan menjadi lemah tak berdaya. Keadaan hidup seperti ini kerap kali membuat kita kecewa kepada Tuhan dan meragukan kasih-Nya kepada kita, sehingga timbul pertanyaan, di mana kasih-Mu ya Tuhan? Dan mengapa membiarkan hidup kita susah, membiarkan hidupku susah? Seakan-akan Tuhan lalai, tidak menepati janji-janjinya yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan Tuhan mengasihi kita, sebab kenyataan hidup kita menderita. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan peneguhan bagi kita dalam menjalani tahun 2022 ini, bahwa Yesus senantiasa mendoakan kita. Doa yang pertama dari Yesus adalah Yesus berdoa agar Bapa di sorga memelihara hidup kita di dalam namanya. Doa Yesus yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapa agar para muridnya menjadi satu. Doa Yesus yang ketiga, memohon kepada Bapa melindungi mereka dari segala yang jahat. Dan doa yang keempat, Yesus memohon agar para muridnya dikuduskan di dalam kebenaran. Tentu saja doa Yesus ini masih berlaku hingga saat ini, yang intinya agar Tuhan selalu memelihara kita, dan melalui kuasa Roh Kudus kita bersatu-satu sama lain, menjauhkan dari yang jahat serta menguduskan mereka di dalam kebenaran. Untuk itulah Yesus telah memberikan firman-Nya kepada mereka. Namun demikian dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Untuk itu Yesus berdoa agar mereka dijauhkan dari yang jahat, dan doa terakhir Allah agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Yesus begitu amat sangat mengasihi kita orang yang percaya kepadanya, dan mendoakan kita agar Bapa melindungi kita dari segala yang jahat. Saudaraku yang kekasih, jalan di depan kita masih panjang. Tetapi mari tidak menjadi putus asa, tidak takut, khawatir, kecewa, karena barangkali itulah saatnya Dia menghendaki kita terus melangkah di dalam iman, kesucian, dan ketaatan kepadanya. Kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam memasuki tahun baru ini jauh lebih penting daripada semua pengalaman dan keterampilan yang kita miliki. Mari kita dengan iman, kesucian, dan ketaatan menjalani tahun ini, agar dalam tahun ini juga kita akan menyaksikan banyak mujizat Tuhan terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jalani kehidupan ini dengan pengharapan dan iman yang teguh kepada Yesus, dan senantiasalah mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.